Shalom, saudaraku yang sama dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dalam renungan mingguan Gereja Toraja Jemaat Sukabumi. Kita tentunya akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama pada saat ini. Mari sebelumnya kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk waktu kesempatannya Tuhan karuniakan bagi kami. Allah boleh menuntun, menyertai kami, memberikan kami kehidupan, nafas hidup sampai pada saat ini. Tuhan, saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, menolong kami sehingga setiap kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan kami menjadi bagian yang kami hidupi, menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati setiap kami yang mendengar. Tuhan, berbicaralah bagi kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami dapat berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Mari kita akan belajar bersama firman Tuhan, renungan mingguan edisi 11 Oktober 2020 dengan tema hidup dalam kemurahan Tuhan. Bacaan kita dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 14. Kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai ayat 14. Saya akan bacakan. Anak lembu emas, firman Tuhan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya padaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu, yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpahkan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi?"
Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Amin. Hidup dalam kemurahan Allah, itu tema kita dalam minggu edisi tanggal 11 Oktober 2020. Hidup dalam kemurahan Tuhan. Hidup dalam kemurahan Tuhan ini mestinya kita harus mengerti secara benar sehingga kita tidak terjebak pada kata murahan atau hal yang dalam pengertian yang rendah, negatif, sebagaimana yang ketika kita mendengar, tentunya ya kita sering mendengar di dalam doa atau orang berdoa atau kita mengucapkannya dalam doa, Allah kami yang pemurah, Tuhan Maha Pemurah. Pemurah di sini tidak dalam artian kebalikan dari kata mahal, bahwa murah sudah rendah ditambah lagi maha murah, artinya sangat rendah. Tetapi Allah Maha Murah di sini, Allah Pemurah di sini dalam artian yang tidak bisa kita selami, dalam artian sifat Allah yang menjadi karakter Allah, hal yang sangat luar biasa pada keberadaan Allah itu sendiri, menjelaskan tentang eksistensi Allah yang begitu luar biasa, begitu baik bagi semua ciptaannya. Kemurahan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani Christotes. Christotes ini dalam arti hurufiahnya adalah kebaikan. Itu bisa kita mengerti bahwa hidup dalam kemurahan Tuhan berarti kita diajak untuk menikmati hidup dalam kebaikan-kebaikan Allah. Kebaikan Allah ini sifatnya tidak terbatas, dinyatakan bagi seluruh makhluk, sekalipun ada hal-hal yang spesial dari orang-orang yang telah ditentukannya. Nah, nanti kita perhatikan. Sekali lagi, pertama bahwa kemurahan Allah yang murah itu, kemurahan Allah itu dinyatakan bagi semua. Dalam Mazmur pasal 104 ayat 16 dikatakan di sana, kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras Libanon yang ditanamnya sendiri. Jadi Allah menanam pohon-pohon Libanon dengan mengenyangkannya atau dengan memberikannya makanan. Allah menjamin, Allah baik bagi pohon itu, mengenyangkannya. Di dalam Matius pasal 6 ayat 30 misalnya, di sana dijelaskan bahwa Tuhan mendandani bunga-bunga yang ada di padang, sehingga dalam segala kemewahan Salomo tidaklah kemudian lebih indah. Dalam segala kemewahan Salomo, segala kemewahan pakaian Salomo, Allah mengatakan tidaklah lebih indah dari bunga bakung, bunga-bunga yang ada di padang. Bagaimana Allah begitu baik bagi ciptaannya, tumbuh-tumbuhan. Terus Allah berbicara tentang firman Allah berbicara tentang kebaikan Allah, kemurahan Allah bagi binatang. Misalnya burung-burung, tidak, dalam Matius pasal 6, burung-burung di udara tidak menanam, tidak memintal, tetapi Tuhan memberi makan. Dia tetap makan ya, sekalipun dia tidak membajak sawah, dia tidak melakukan bisnis dan lain sebagainya, tetapi burung-burung terus terpelihara dalam tuntunan dan pengasihan Tuhan, kebaikan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 104 ayat 10 dikatakan bahwa Allah mengalirkan air ke lembah-lembah sehingga binatang-binatang bisa minum dengan puas, keledai-keledai bisa minum
Kemudian Allah menumbuhkan pohon-pohon di mana di atasnya burung-burung bisa bersarang. Kemudian di kaki-kaki bukit batu sebagai tempat perteduhan bagi binatang-binatang. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Allah, kemurahan Allah bagi binatang. Nah, apalagi kita manusia, tentunya ya Tuhan Yesus mengajar kita ya jangan khawatir. Sedangkan bunga-bunga di padang didandani begitu rupa oleh Allah, sedangkan burung-burung di udara tidak menanam, tidak punya lumbung dan lain sebagainya, tetapi dikasih, dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita, di mana keistimewaan manusia yang seharusnya menikmati dan mensyukuri kemurahan Allah. Kejadian pasal 1 saja berbicara tentang manusia yang diciptakan, dibentuk oleh Allah menurut gambar dan rupanya. Jadi menyadari keberadaan kita manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah, sebenarnya ini adalah sebuah kemurahan Allah yang luar biasa dalam diri kita, bahwa manusia adalah gambar dan rupa Allah. Kalau dalam Mazmur pasal 8 dikatakan di sana bahwa siapakah manusia sehingga engkau mengindahkannya, namun engkau telah membuatnya hampir sama dengan Allah. Jadi kesadaran diri kita sebagai gambar dan rupa Allah hampir sama dengan Allah, ini adalah sebuah kemurahan Allah yang begitu luar biasa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Masih banyak hal yang tidak bisa dinafikan tentang kebaikan-kebaikan Allah terjadi dalam kehidupan manusia. Allah menerbitkan matahari bagi semua orang, bagi saudara dan saya, dan termasuk orang jahat. Allah menurunkan hujan. Allah memberikan kita waktu 24 jam sama-sama, baik orang anak-anak, orang dewasa, orang baik, orang jahat, orang kaya, orang miskin. Kita semua punya waktu 24 jam dari Tuhan. Tidak ada yang beda waktunya. Tinggal persoalan kita manfaatkan waktu ini atau tidak. Ini kemurahan Allah berlaku secara umum bagi manusia. Ada kemurahan khusus dari Allah, yaitu keselamatan yang menjadi hal yang hak spesial bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Misalnya bangsa Israel. Kita tidak boleh iri bahwa Israel adalah umat yang dipilih khusus oleh Tuhan untuk menjadi umat kepunyaannya. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 1, Allah dengan tegas memperingatkan dan mengingatkan umat kepunyaannya orang Israel. Akulah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Allah mau mengatakan bahwa karena kemurahannya lah, karena belas kasihannya lah, Allah membebaskan Israel dari penindasan perbudakan di Mesir. Bukan karena mereka siapa, tapi karena inisiatif Allah sendiri mengingat akan janjinya kepada Abraham. Kejadian pasal 12. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Kemurahan Allah secara khusus bagi umat pilihannya. Juga bagi kita, Bapak Ibu dan saya, dalam Yohanes 3 ayat 16 kan jelas di sana. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahwa kemurahan Allah lah yang kemudian dia menyerahkan anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kehidupan, keselamatan diperolehnya, didapatkannya di dalam iman, keyakinannya kepada Yesus Kristus, yang mau percaya menerima Tuhan Yesus. Nah, ini bukti, ini kemurahan Allah yang tidak bisa kita selami, tidak bisa kita ukur bagaimana Allah bertindak sebagai wujud kemurahannya, kasihnya yang besar bagi kita, bagi semua umat.
Persoalan adalah seperti apa respon kita dalam menerima atau menikmati kemurahan Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan dalam menghidupi anugerah Allah? Sebagaimana tema kita hari ini, hidup dalam kemurahan Tuhan atau hidup dalam kemurahan Allah. Mari kita perhatikan bacaan kita tadi. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia." Bahwa sebagaimana kita renungkan tadi, bahwa Allah begitu murah bagi kita. Allah begitu baik bagi kita. Oleh karena itu mestinya dalam menjalani kehidupan, kita harus hidup dalam kemurahan Allah itu dengan sikap sabar. Harus sabar dalam kendali Tuhan. Harus hidup, menikmati hidup penuh dengan ketekunan, mempercayakan hidup kepada Tuhan. Sebagaimana di dalam surat Petrus dikatakan bahwa mestinya setiap orang percaya kepada Tuhan harus terus memposisikan diri sebagai anak kecil yang selalu minum air susu murni. Sikap ketergantungan kepada Tuhan, selalu hidup bersabar, bergantung kepada Tuhan. Tetapi orang Israel, hanya beberapa hari, 30 hari, 30 malam, Musa berada di atas Gunung Sinai bukan tanpa sebab Musa menghilang atau meninggalkan mereka, tetapi menghadap Allah. Karena hanya Musa yang diperkenankan oleh Allah untuk berjumpa, bertatap muka dengan muka. Tetapi mereka tidak memiliki kesabaran. Lalu muncullah kekhawatiran seolah-olah mau membenarkan diri dengan meminta Allah yang akan memimpin mereka. Nah, ini hal yang menarik di sini, bahwa Harun kemudian terpancing dengan desakan orang banyak. Kemungkinan Harun mau mencari aman dari sini. Hidup dalam kemurahan Allah tidak kemudian mencari rasa aman, lalu kemudian memberikan penghiburan, lalu menunjukkan jalan yang kemungkinan akan menyesatkan umat. Dalam bacaan ini, bahwa seharusnya umat Tuhan, orang Israel yang telah dipanggil secara khusus oleh Tuhan untuk hidup di bawah aturan Tuhan, malah menyembah atau menyakiti hati Tuhan dengan membuat lembu emas, dari anting-anting emas dari umat itu untuk dibuat menjadi lembu emas tuangan, anak lembu emas tuangan. Dan ini dibuat oleh Harun atas desakan oleh orang Israel. Apa yang terjadi dalam kisah selanjutnya? Allah murka, Allah marah. Allah berjanji akan menghancurkan mereka. Murka Allah menyala-nyala. Tetapi hal yang luar biasa, ketika Musa melihat Allah dalam kemurkaannya, Musa berdialog, berdoa syafaat kepada Allah. Janganlah engkau murka terhadap umatmu. Apakah Tuhan akan membiarkan umat Israel dalam tertawaan orang-orang Mesir? Apakah mereka dibawa oleh Allah dari Israel untuk mereka dimurkahi, untuk mereka dibantai, untuk mati? Sehingga orang Mesir memandang Allah sebagai Allah yang lemah. Luar biasa. Musa memberanikan diri menyampaikan doa syafaatnya, sekiranya Allah undur dari murkanya terhadap umatnya. Dan menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Keluaran pasal 32 ayat 14 dikatakan Allah menyesal. Allah menyesal. Allah menyesal di sini sekali lagi. Allah kembali menunjukkan kemurahannya
kepada Israel, supaya mereka bertobat, supaya mereka kembali kepada Allah, supaya tetap hidup bergantung kepada Allah. Allah bergumul atau bergulat dengan murkanya dalam keprihatinan terhadap umatnya. Dia menyesal. Ini sekali lagi bukan karena Israel, tetapi karena kemurahan Allah memberikan kesempatan bagi umatnya untuk berbalik kepadanya. Tetapi sekalipun demikian, jika kita membaca ayat selanjutnya, Musa kemudian memberikan pilihan bagi orang bertobat. Siapa yang mau berdiri bersama dengan Musa, menyatakan kebenaran, menyatakan kebaikan, menyatakan pengabdian untuk hidup di dalam Allah yang telah memanggil mereka. Dan bangkitlah orang-orang Lewi, keturunan Lewi. Dan dalam kisah selanjutnya dikatakan mereka membantai 3.000 orang, kurang lebih 3.000 orang, sebagai akibat dari perlawanan terhadap Tuhan, sebagai akibat mereka menyembah berhala, sebagai akibat mereka tidak hidup dalam anugerah Allah. Itu artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau tema kita saat ini mengajak kita untuk hidup dalam kemurahan Tuhan, karena di luar dari kemurahan Tuhan itu adalah malapetaka, itu adalah kematian, itu adalah kebinasaan. Karena itu, ajakan hidup dalam kemurahan Tuhan mestinya kita respon dengan ucapan syukur, dengan kembali bertobat, menyesali segala tindakannya tidak benar, dan mau hidup di bawah aturan Tuhan, firman Tuhan. Bukan menjadi sebuah kekangan, tetapi aturan ini mestinya harus kita pandang. Firman Tuhan harus kita pandang, yakini, harus kita terima dengan kesadaran bahwa perintah Tuhan bukan untuk mengekang kita, bukan untuk membuat kita tidak bebas, tetapi membuat kita untuk menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Karena di luar dari hukum-hukum Allah, itu artinya kita diperbudak oleh kebinasaan. Kita membawa hidup kita pada kebinasaan. Mari, Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama kasih Tuhan, seperti bayi yang selalu tergantung pada susu yang murni, selalu menyadari diri bahwa kita adalah budak yang telah dipanggil oleh Allah, selalu menyadari diri bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Karena itu hiduplah dalam anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.